Hari Minggu yang seharusnya menjadi me time bagi Dita untuk mengurung diri dalam sangkar emas agar bisa melakukan hobinya yaitu tidur, menjadi menyebalkan. Hal ini dikarenakan mama merecokinya agar kalau hari libur, tak hanya tidur yang gadis itu lakukan. Iren, mamanya, mengetuk pintu pagi-pagi sekali, membangunkan Dita dan menyuruh Dita untuk melakukan aktivitas lain. Mungkin beliau sudah bosan karena saat libur, yang putrinya lakukan hanya tidur seharian. Memangnya badan kamu nggak sakit tidur terus begitu? Dita yang masih merengut memilih untuk tidak menjawab. Seminggu penuh kan ia sudah beraktivitas, jadi hari libur adalah waktunya untuk beristirahat. Mau jadi gendut tidur seharian? Mama, bibirnya mencebik. Dita kan udah langsing, udah cantik juga. Maksud mama kamu itu kalau tidur seharian juga nggak bagus. Papa lihat kamu kok tiap libur kerjaannya memang tidur terus. Papa membuat Dita menoleh. Tuan Pranata yang pagi itu ada jadwal untuk pergi ke gym, tampak sudah siap dengan pakaian olahraganya. Daripada Dita keluyuran, pilih mana yo? Papa mengusap puncak kepala putri semata wayangnya karena gemas. Ikut papa nge-gym mau? Enggak, geleng Dita manja, menelungkupkan kepala di atas meja makan. Dita ngantuk. Nanti kalau jadi istri orang masih mau malas-malasan gini. Dita mengangkat kepalanya dan menghela napas. Dita kan belum mau jadi istri orang. Ngeles terus. Gadis itu melempar pandangan kesal ke arah mamanya. Memang benar Dita lebih sering malas. Pergi keluar dengan teman-temannya pun jarang kalau bukan kehendaknya sendiri. Ia lebih senang berurusan dengan para boneka, bantal, dan gulingnya di dalam kamar. Lofi bahkan mengomentari sikap malasnya tersebut. Tak jarang Lofi mengajaknya pergi jalan-jalan yang berakhir dengan penolakan dari si cantik. Jogging gih biar sehat, keliling sini aja. Lelah mengkonfrontasi mamanya yang cantik, Dita mengangguk-angguk. Mau di taman aja. Nanti ikut papa ya pak, turunin di taman. Iya. Dan begitulah awal mengapa saat ini Dita berada di taman yang di tengahnya terdapat kolam buatan itu. Taman itu tak terlalu besar. Aksesnya juga mudah karena terletak di dekat persimpangan lampu merah. Taman tersebut juga menyediakan lapangan parkir untuk roda 2 dengan letter U, sedangkan bagi roda 4 bisa diparkir di dekat bangunan-bangunan di sekitar taman tersebut. Dengan sepatu olahraga berwarna putih beserta celana dan kaos berlengan pendek, tak lupa pula sebuah handuk kecil yang terletak di lehernya. Dita turun dari mobil papa sambil membawa botol air mineral kecil di tangannya. Pulangnya papa jemput. Enggak usah pak, minta uang. Ia menadahkan tangannya yang bebas. Begitu beberapa lembar jatuh ke tangan tersebut, Dita langsung pergi, berlari untuk mengitari taman yang tidak terlalu luas itu. Taman yang terletak di dekat Mall Kebayoran Baru itu cocok didatangi baik untuk jogging, berkumpul dengan keluarga, atau hanya untuk sekadar jalan-jalan dengan teman. Dita masih berlari, namun sesekali juga berjalan untuk menghirup udara pagi yang masih segar. Kota metropolitan tempatnya tinggal yang menjadi pusat industri, perdagangan, dan bisnis itu memang membutuhkan tempat-tempat yang hijau dan asri lebih banyak. Lantaran menyempitnya lahan-lahan pepohonan, penduduk yang seolah tiap harinya memadat seakan berebut oksigen untuk bisa bernapas. Taman-taman dengan pepohonan hijau menjadi alternatif pilihan agar pencemaran di udara tidak semakin ekstrim. Dita berdiri di atas pavement. Tepat di hadapannya terbentang kolam buatan yang airnya berwarna hijau. Ia menghirup napas, tersenyum saat udara segar mengisi paru-parunya, membuat tubuhnya juga merasa ikut segar. Tak salah memang untuk pergi jogging di sana. Mungkin Dita akan rutin melakukannya tiap minggu. Sepertinya mengajak Lofi juga akan menyenangkan. Kakinya kembali melangkah, sedikit melompat ke arah sererumputan, kemudian duduk berseloncor menghadap ke arah kolam tadi. Tak hanya dirinya yang jogging di sana, Dita juga melihat orang lain melakukan hal yang serupa. Bahkan ada yang berpasangan. Gadis itu mengeluarkan ponsel pintarnya, membuka fitur kamera dan mengangkat benda pipih itu ke atas untuk membidik wajahnya. Ia memasang senyum. Satu foto selfie berhasil ia dapatkan. Tak cukup hanya satu, Dita kembali mengarahkan ponsel ke wajahnya. Ia memandang ke arah kameranya, berkedip sebentar sebelum kemudian menurunkan ponselnya, padahal ia belum membidik lagi. Semua
Semua itu karena ia melihat sosok lelaki jangkung yang baru saja melewatinya. Dita berdiri untuk mengekorinya. Lelaki itu, Dennis Maheswara, berjalan sambil berbicara melalui telepon yang ia tempelkan di telinganya. "Terserah kamu saja." Dita tersentak karena suara tinggi yang sampai menyapa indera pendengarannya itu. Dennis berbalik, hendak mengambil jalur yang dilaluinya tadi untuk kembali ke mobilnya. Ia di sana untuk olahraga pagi. Telepon dari Daniar membuat suasana hatinya mendadak anjlok, dan keberadaan salah satu anak didik yang paling ia kenal karena kebodohannya dalam kimia membuat suasana hatinya terjun ke level tiarap. "Sedang apa kamu?" tanyanya dengan suara dingin yang tak ia maksudkan untuk Dita. Dita mendadak gugup. "Apa?" sentak Dennis. Karena perkataan Daniar yang sepertinya tak bisa pulang bulan ini, emosinya menjadi mendidih. Dita langsung menunduk, diam-diam merasa jengkel juga karena Dennis marah-marah tanpa alasan jelas. Memang dia menyukai Dennis, tapi kalau Dennis seperti sekarang ini, tak urung juga ia merasa kesal. Dennis mengusap wajahnya kasar. Juga kesal karena bersikap barbar seperti itu. Ia melihat Dita menggenggam sebotol air. Tanpa izin disambarnya botol yang isinya belum berkurang sedikit pun itu. Ia membuka tutupnya lalu meneguk isinya sampai tersisa sedikit. Ia butuh air untuk mendinginkan isi pikirannya. Dita hanya bisa melihatnya dengan ekspresi lugu yang hampir membuat Dennis tersedak begitu memandangnya. Lucu sekali, mata bulatnya berkedip lambat, bibirnya terbuka seperti orang bodoh. "Kenapa kamu?" "Itu," tunjuk Dita ragu ke arah botol minumannya. Ia belum menyentuhnya sedikit pun dan Dennis hampir menghabiskannya sementara ia sendiri kehausan. "Ini." Dennis menggoyangkan botol di tangannya, meneguknya sekali lagi sampai tandas. "Terima kasih." Tanpa bisa menahan diri, bibir Dita mencebik. Ia mengambil botol kosong yang Dennis angsurkan padanya. Ekspresinya begitu tak rela. Memang ia bisa membeli lagi, tapi untuk itu ia harus menahan hausnya lebih lama. "Nanti saya ganti," ujar Dennis melihat ekspresi keruh wajah anak didiknya. Merasa bersalah juga karena sikapnya hari ini, marah-marah tak jelas lalu menghabiskan minuman Dita tanpa izin. Si cantik yang tadinya muram mendadak cerah. Dennis akan mengganti airnya. Apakah Dennis akan mengajaknya pergi untuk membeli air mineral tadi? Melihat perubahan ekspresi yang sangat cepat itu, alis Dennis terangkat. Heran bagaimana bisa ada orang yang suasana hatinya berubah secepat luncuran roket ke atas langit. Dennis menggeleng pelan, baru ingat bahwa di hadapannya saat ini adalah gadis remaja dengan perubahan emosi seperti roller coaster. Tanpa mengajaknya, Dennis melangkah menuju tanah landai yang ditumbuhi rumput. Ia duduk dengan lutut ditekuk di sana, dan tanpa disuruh, Dita duduk di sebelahnya. Dennis kembali mengingat percakapannya dengan Daniar. Niar menunda kepulangannya lagi. Perempuan itu berkata bahwa 2 bulan ke depan ia akan sangat sibuk. Dennis bimbang tentang keputusan selanjutnya yang akan ia ambil. "Bapak marahan sama pacar bapak ya?" tanya Dita hati-hati, juga ingin tahu. Dennis meliriknya saja. Bibir gadis itu mengerucut karena tanggapannya. Tak peduli sikapnya tak pantas untuk ukuran seorang murid terhadap gurunya. "Gini ya Pak, cinta itu gak usah dibikin ribet. Kalau pacar bapak udah gak peduliin bapak, ya udah, lepasin aja. Ngapain dipertahanin kalau dia aja udah gak peduli?" Dita kembali menyerocos, biar saja, biar hubungan Dennis dengan kekasihnya kandas. Itu pun kalau duganya benar bahwa Dennis baru saja bertengkar dengan kekasihnya. Kalau hubungan itu kandas, jalan Dita akan semakin lebar. Well, otak Dita memang butuh untuk diformat agar pikirannya tak hanya tentang cinta diam-diam yang ia miliki. "Memangnya kamu pernah pacaran?" Dita menggeleng. "Kalau begitu kamu tidak boleh menghakimi orang lain seperti yang baru saja kamu lakukan." "Emangnya bapak merasa dihakimi?" Dita menelengkan kepala. "Berarti benar bapak lagi marahan sama pacar bapak?" Gemas, Dennis mendorong dahi Dita dengan telunjuknya. "Mulut kamu seperti kereta api." "Maksudnya?" "Kamu cerewet."
Dita kembali mengerucutkan bibirnya. Tidak ingin dirinya lepas kendali dengan menjepit bibir si cantik menggunakan jemarinya karena terlalu gemas. Dennis mengalihkan pandangan ke depan. "Saya nggak cerewet kok," bantah Dita dengan suara kecilnya. "Perempuan selalu benar kan?" cibir Dennis tanpa mengalihkan pandangannya. Dita mendengkus karena kalah argumen. Gadis itu memandang wajah Dennis dari samping. Hidungnya mancung dan alisnya tebal. Matanya agak cekung, tubuhnya jangkung dan tegap. Ditambah ia memiliki kemampuan yang tak Dita miliki di bidang akademik kimia, semakin membuat Dita merasa gila. Gila karena terlalu menyukainya. Menyadari bahwa saat ini dirinya sedang duduk berdua dengan Dennis, Dita diam-diam tersenyum. Semoga saja Cupid mengarahkan anak panahnya pada Dennis agar Dennis jatuh cinta juga pada Dita. Sehingga mereka yang saat ini duduk berdua tanpa hubungan, nantinya akan memiliki hubungan yang spesial. Kalau kamu mau tahu, cinta itu tidak sesederhana yang kamu pikir. Dennis menoleh, membuat Dita tergeragap karena terpergok memandanginya. Cinta itu tidak hanya tentang hati, tapi juga tentang logika. Ketika hati dan logika kamu berperang, itulah saat yang paling rentan bagi kamu untuk memilih antara bangkit atau menyerah. Dita berpikir keras untuk menelaah ucapan Dennis. Lelaki itu menggunakan bahasa yang tak mudah Dita pahami. Mengapa hati dan logika harus berperang? Bagaimana caranya? Kalau begitu, siapa yang akan menjadi pemenangnya? Bukannya berhasil memaknai ucapan Dennis dengan benar, justru sebaris lirik lagu yang muncul di kepala Dita. Cinta kan kadang-kadang gak ada logikanya, Pak. Bicara dengan orang bodoh seperti kamu hanya buang-buang waktu saja, ujar Dennis malas. Ia pun berdiri dan mulai melangkah. Dita pun buru-buru berdiri, pipinya mengembung karena kesal. Walau tak diajak, gadis itu kembali mengekori Dennis. Karena buru-buru, membuat kakinya menginjak tali sepatunya sendiri. Alhasil, ia langsung terjerembab. "Duh!" Dennis pun berhenti. Lelaki itu menoleh dan menggeleng pelan. Dihampirinya Dita lagi. "Sedang apa kamu?" "Habisnya bapak buru-buru pergi sih. Saya kan juga harus cepat." Dita menyalahkannya. "Memangnya saya mengajak kamu? Saya mau pulang. Kamu mau ikut dengan saya?" Mata Dita melebar. Ia menyimpul tali sepatunya yang terlepas dengan cepat lalu berdiri. "Boleh?" tanyanya semangat. Dennis tentu saja menggeleng. "Tidak." Ya, ia mendadak lesu. "Bapak PHP." Dennis tidak tahu bahwa ia memiliki murid sesok tahu, secerewet dan sekurang ajar Dita.